Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM F12612011019. Saya dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Tanjung Pura. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Hadiono MTB. Kali ini saya akan membahas tentang resolusi konflik dengan melestarikan kearifan lokal Gawai Dayak. Nah, sebelum membahas kearifan lokal Gawai Dayak, tentunya saya akan membahas salah satu konflik yang pernah terjadi di Kalimantan Barat. Sebelum membahas konflik tersebut, saya akan membahas tentang teori konflik. Di sini saya mengambil tentang teori konflik Ralph Dahrendorf, yaitu suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, di mana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Teori konflik Ralph Dahrendorf muncul akibat kurangnya perhatian terhadap fenomena konflik dalam masyarakat atas teori fungsional. Salah satu konflik yang pernah terjadi di Kalimantan Barat yaitu konflik etnis di Kabupaten Sambas, sesuku bangsaan etnis Melayu, Dayak, dan Madura. Nah, Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia. Pulau Kalimantan memiliki berbagai etnis seperti etnis Dayak dan Melayu. Dalam beberapa etnis tersebut, pernah terjadi konflik di dalamnya yang melibatkan etnis Melayu, Dayak, dan Madura. Pada tahun 1999, orang Madura tinggal tersebar di seluruh daerah Sambas. Orang Madura memiliki kebiasaan hidup berkelompok sesama mereka. Hingga pada suatu hari terjadi konflik yang melibatkan beberapa etnis. Konflik yang terjadi di Sambas ialah karena adanya hubungan antar suku bangsa. Orang Madura yang ada di Sambas waktu itu lebih menonjolkan sisi kesuku bangsanya dan bukan antar individu. Sehingga terjadi konflik individu Madura, maka kelompok Madura akan menyelesaikan kepada orang bersangkutan dan mereka memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan persengketaan dengan cara ancaman dan kekerasan. Yang tanpa disadari kebudayaan dari pendatang ini menggeser kebudayaan dominan Melayu dan Dayak di tempat-tempat umum di Sambas. Corak hubungan antar orang Madura, orang Melayu, dan Dayak di Sambas diwarnai oleh kekerasan. Dan kekerasan ini bersifat kategorikal atau golongan. Orang Melayu memandang bahwa mereka suku Madura tidak menghargai karena merebut keuntungan yang sangat berlebihan. Mereka merebut pasar, pertanian, kebun, kegiatan dengan cara yang curang, mengancam, dan kekerasan lainnya sampai pembunuhan. Meski begitu, orang Madura tidak pernah merasa bersalah meski secara moral yang berlaku umum atas tempat itu salah. Masyarakat lain melihat orang Madura sebagai pencuri, perampok, dan preman. Meski kadang orang Madura sendiri membantahnya. Berdasarkan hasil wawancara, orang Melayu mengatakan bos-bos orang Madura adalah para kiai yang menjadi tokoh dan bergelar haji dan kaya. Lahan pertanian menjadi sempit karena batas tanah karena tetangga mereka adalah orang Madura. Mereka tidak berani melarang karena takut diancam, diparang, atau kekerasan lainnya. Dalam bisnis pun terjadi permonopolian orang Madura. Sehingga terjadilah kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Melayu dan Dayak terhadap semua orang Madura di Sambas melalui kegiatan pembunuhan, mutilasi, dan penghancuran segala atribut yang menempel pada orang Madura adalah sebagai imbas dari upaya pendominasian cara-cara kekerasan oleh orang Madura di Sambas. Dalam hubungan antar suku bangsa yang tidak berjalan harmonis, yang terjadi antara orang Madura dan Melayu, juga orang Dayak, dan hubungan antar perorangan yang tidak berkembang, hubungan yang terjadi pada masyarakat ialah antar stereotip.
Dalam stereotipnya orang Melayu, melihat orang Madura sebagai golongan hewan yang kotor, yakni anjing, yang tidak bisa dipercaya, pencuri, pemalak, dan perampok. Sebaliknya, orang Madura melihat orang Melayu sebagai penakut, kebanyakan ngomong, kelihatan besar tetapi keropos seperti kerupuk. Sedangkan orang Dayak melihat orang Madura sebagai hewan hama dan hewan buruan yang rakus, yaitu babi hutan, dan sebaliknya, orang Madura melihat orang Dayak sebagai kafir dan makhluk yang terbelakang. Setidaknya kita dapat mengurai permasalahan yang terjadi pada konflik tersebut menjadi 3 unsur. Pertama, unsur agama. Kedua, unsur budaya, dan yang ketiga, unsur ekonomi. Setelah terjadinya konflik antara etnis Dayak, Melayu, maupun Madura, terdapat resolusi agar konflik tersebut tidak kembali terjadi. Di antaranya, 1. Untuk sementara waktu yang tidak dapat ditentukan batasnya, etnis Dayak dan Melayu sepakat tidak menerima kembali etnis Madura di bumi Kalimantan, terutama di daerah konflik. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bentrokan di antara mereka karena sangat rentan tersulut oleh isu yang akan membakar kemarahan kedua belah pihak. Yang kedua, bangunan yang sudah rusak akibat pengerusakan dan pembakaran terhadap infrastruktur masyarakat umum juga dilakukan agar dapat berjalannya kegiatan masyarakat sebagaimana mestinya. Moral dan mental masyarakat juga perlu mendapat perhatian dan pembinaan agar terwujud suatu rekonsiliasi yang damai dan melibatkan kembali seluruh tokoh masyarakat. Yang ketiga, reevakuasi dilakukan bagi korban konflik ke daerah yang lebih aman. Untuk itu, perhatian terhadap keamanan mereka di daerah pengungsian harus didukung oleh pihak keamanan sampai mereka mendapat tempat yang layak. Keempat, dialog antar etnis yang berkesinambungan dengan memanfaatkan lembaga adat masyarakat perlu dilakukan dalam proses pembentukan kerjasama mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Nah, setelah membahas salah satu konflik yang pernah terjadi di Kalimantan Barat, selanjutnya kita akan membahas tentang Gawai Dayak sebagai bentuk resolusi konflik dalam mempersatukan masyarakat. Perlu teman-teman ketahui bahwa Gawai Dayak merupakan satu-satunya peristiwa budaya Dayak yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk ucapan rasa syukur kepada Sang Jibata atau Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya, gawai diisi dengan kegiatan berbagai bentuk budaya tradisional seperti upacara adat, permainan tradisional, dan berbagai bentuk kerajinan yang juga bernuansa tradisional. Penyajian berbagai unsur tradisional selama Gawai Dayak menjadikannya sebagai event yang sangat eksotis di tengah masyarakat perkotaan yang modern. Bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan perbedaan budaya cenderung dilihat sebagai alasan untuk mengambil jarak, bahkan alasan untuk saling menekan. Penyeragaman menumbuhkan sikap konfrontatif dalam memandang kondisi pluralistik. Persoalan individual mudah memancing sentimen etnik, dan persoalan kecil mudah berkembang menjadi konflik berskala besar. Situasi penyeragaman di satu sisi menyebabkan setiap kelompok cenderung tetap terisolasi. Di sisi lain, tidak memiliki arah berkembang yang jelas karena budaya nasional yang dijadikan kiblat tidak jelas wujudnya. Akibatnya, masyarakat daerah retak-retak dalam pluralisme dan budaya menjadi kerdil. Pada Festival Gawai Dayak, terdapat beberapa ritual, di antaranya ngampar bide. Sebelum gawai adat Dayak dilaksanakan, terdapat kegiatan upacara adat ngampar bide yang merupakan upacara tolak bala sebelum gawai adat Dayak dilaksanakan. Adat ngampar bide adalah upaya pemberitahuan undangan kepada seluruh pihak, baik masyarakat Dayak dan non-Dayak, untuk dapat hadir pada acara Gawai Dayak.
serta memberitahukan kepada sang penguasa alam semesta atau Jubata bahwa gawai daya akan dilaksanakan. Selain ritual ngampar bide yang terdapat pada festival gawai daya, juga terdapat kegiatan naik dango atau upacara naik dango, yaitu ungkapan rasa syukur atas keamanan, kesehatan, dan hasil panen yang sangat berlimpah. Serta terdapat berbagai macam pertunjukan seni dan budaya. Salah satunya yaitu berbagai tarian adat dalam pembukaan gawai daya turut memeriahkan festival gawai daya. Nah, dari berbagai kegiatan tradisional yang terdapat pada gawai daya menjadi salah satu event budaya selain dapat menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Dayak, sekaligus mempertegas identitas orang Dayak sebagai media pemahaman budaya bagi pihak lainnya. Gawai Dayak diharap menjadi fenomena budaya yang dapat menumbuhkan sikap mau menghargai perbedaan dan sensitivitas terhadap perbedaan. Di mata aktivis Gawai Dayak, keberadaan Gawai Dayak harus dipertahankan karena menjadi sarana pendidikan dan pariwisata budaya bagi generasi muda Dayak dan media berkomunikasi dengan pihak lainnya. Dalam masyarakat yang pluralistik, pemberdayaan dan pelestarian setiap unsur budaya menjadi hal yang penting, mengingat setiap budaya atau tradisi memberikan pegangan bagi pemilik budaya dalam menata kehidupannya, baik dalam berhubungan dengan sesama, lingkungan, dan sang pencipta, serta memberikan identitas jelas agar dapat berkomunikasi atau dialog secara sejajar dengan pihak. Selain itu, bagi masyarakat Dayak, Gawai Dayak merupakan pariwisata budaya yang strategis dalam arti membuka peluang menghadirkan kembali budaya rumah panjang dan memulihkan kembali dimensi kemanusiaan yang sebelumnya telah dicabik-cabik, yakni perasaan sederhana. Di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat yang pluralistik, Gawai Dayak diharapkan menjadi media yang potensial untuk menumbuhkan sensitivitas dan penghargaan terhadap perbedaan, khususnya perbedaan seni dan budaya. Sensitivitas dan penghargaan terhadap perbedaan ini penting karena penyangkalan terhadap keragaman kepentingan sebagaimana muncul dari keberagaman budaya merupakan tindakan penindasan yang menghasilkan masyarakat yang tidak terbiasa dengan perbedaan dan rawan konflik. Dari perspektif ini, Gawai Dayak dapat dipandang sebagai salah satu media pembuka wawasan pluralitas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya Gawai Dayak yang diselenggarakan di Kota Pontianak maupun di daerah-daerah lainnya, terdapat banyak sekali etnis yang datang menyaksikan gawai tersebut, sehingga dapat menjadi salah satu kegiatan persatuan dengan menghargai suatu perbedaan yang ada, sehingga pentingnya toleransi pada setiap kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah karena dapat mempersatukan perbedaan. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendengarkan informasi yang telah saya sampaikan.